Inflasi diperkirakan naik, tarif global makin panas. Tapi kenapa justru harga emas yang bisa ambruk? Apakah ini peluang atau perangkap? Oke, sahabat deretan bahas analisa gold Nasdaq Oil 14-18 Juli 2025. Ya, jadi pemberitaan AS telah munculkan berbagai tarif tinggi ya. 35% untuk Kanada, 50% untuk Brasil, rencana 15-20% ke negara lain ya. Serta kemungkinan tarif 50% untuk tembaga, 200% untuk farma ya. Jadi ini tarif masih bergejolak ya, tarif daripada Amerika Serikat kepada negara-negara lain ya. Jadi kita masih pantau untuk update-update-nya. Ya, oke, kita lanjutkan. Kita review untuk minggu lalu data-data ekonomi yang high impact itu terlihat di layar. Ya, kita lihat untuk yang USD-nya. Ya, kita lihat juga ya, perhatikan untuk initial jobless claim-nya ada kenaikan ya. Dari 232 sampai diperkirakan turun ya. Tapi kemudian initial jobless claim-nya ini terlihat ini hijau ya, karena penganggurannya lebih sedikit ya. Jadi ini baik buat ekonomi AS, baik buat dolar Amerika ya. Oke, kita perhatikan, kita lanjutkan untuk review crude oil. Persediaan minyak AS itu terlihat dari 3.800 ini, 3,8 ini forecast minus 1,7, tapi turunnya banyak ya, 7, ya. Jadi ini besar sekali persediaan minyak AS. Jadi cenderung ini merah. Kenapa ya? Karena persediaannya minyak masih banyak. Jadi permintaan minyak akan berkurang sehingga cenderung minyak itu harganya turun ya. Oke, kita lanjut. Untuk dolar indeks pada mingguannya terlihat ini plus 0,37%. Untuk gold terlihat ini plus 0,57%. Untuk Nasdaq terlihat mingguannya minus 0,12%. Untuk USD oil terlihat plus 4,65%. Oke. Kemudian untuk fokus market minggu ini ya, ini data penting Amerika yang kita bisa perhatikan ya, yang prioritas atau yang lebih fokus kita lihat di data CPI ya, data CPI khususnya juga CPI yang year on year. Lihat di sini previous 2,4, forecast 2,6. Jadi bisa dikatakan ini CPI ini kan Consumer Price Index yang bisa jadi indikasi tingkat inflasi ya. Jadi kalau kita lihat kalau forecastnya 2,6 berarti diperkirakan ada kenaikan inflasi dari 2,4% jadi 2,6%. Kalau inflasi naik biasanya The Fed ya akan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi karena target inflasi dia itu di 2,0% ya. Jadi nanti kita perhatikan untuk aktualnya. Oke, kita lanjut. Fokus market yang lainnya untuk data-data penting dari Amerika Serikat yang kita bisa perhatikan data-data PPI-nya hari Rabu ya. Kemudian kita bisa perhatikan juga data-data Amerika yang lainnya, ada core retail sales, ada initial jobless claim, ada Fed Manufacturing Index, ada retail sales. Kita bisa perhatikan di hari Kamis ya. Kemudian kita lanjut untuk crude oil juga kita tetap perhatikan ya, itu kembali akan dirilis pada hari Rabu jam 21.30. Oke, jadi juga kondisi-kondisi geopolitik juga kita perhatikan ya, mungkin saat ini masih agak situasi masih kondusif atau tidak memanas, tapi juga kita perhatikan lebih ke perjanjian tarif ya, kita perhatikan. Jadi ada tarif yang kita lihat Cina udah, Kanada, kemudian Meksiko dan juga negara-negara lainnya. Kita nanti bisa update kondisi perjanjian tarifnya, kesepakatannya sampai mana. Oke, kita beralih, kita lihat sini dolar indeks ya. Dolar indeks terlihat ini sedang naik ya, sedang naik dari hari Kamis, Jumat ini naik, dan ini kita lihat sini sempat ranging, kemudian dia sudah break resistance ranging, jadi masih kuat untuk naik ya, masih kuat untuk naik. Bisa saja koreksi turun dulu, yang tadinya resistance ranging become support ya, baru dia naik kembali. Jadi dolar indeks diprediksi naik pada minggu ini ke arah mana? Untuk resisten di atasnya itu di 98,57 ya, ini bisa didukung oleh data misalkan CPI yang naik nantinya. Kalau dia naik cenderung dia ke arah ke 98,57. Oke, beralih ke gold. Kita lihat ke gold. Ini gold sebenarnya bisa dikatakan harga ini kan semakin menyempit ya. Mungkin akan menunggu keputusan mungkin suku bunga ya di minggu depan ya.
Tapi untuk minggu ini masih bergerak sekitaran sini. Bisa dikatakan dia akan bergerak di sekitar di bawah 23,6 ini di 3295 sampai ke atas ini resisten di 3382. Jadi saat ini sedang mendekati 3382. Jadi cenderung untuk turun. Bisa jadi turun ke 336, lanjut naik ke 3382, turun lagi ke arah 3295. Jadi kita bisa ambil peluang untuk open sell. Ya open sell di level sekarang atau open sell di sekitar 3382. Ya misalkan kalau kita open sell di level sekarang 3355 ya, target 3295 kurang lebih ya. Ini sudah cukup lumayan ya, sekitar 600 pip ya, 600 pip. Ya 600 pip kita bisa ambil posisi open sell go ya, sell go. Kalau trade 0,1 lot berarti ada peluang sekitar $600 ya, peluang profitnya ya. Jangan lupa pasang batasan rugi di level yang di sini, kelihatan sini kan ada ranging sini, supportnya di sini kan 3382 yang menjadi resisten. Kita bisa pasang stop lossnya di atas level high-nya daripada candle ini ya, 3403. Oke, kita beralih ke Nasdaq. Nasdaq kita perhatikan dia cenderung untuk naik ya, cenderung naik, kelihatan sudah tembus ranging sini ya, dia nembus. Kemudian dia koreksi, ketahan yang tadinya resisten, become support ya sekitar 22854 ini. Jadi kecenderungannya untuk naik ke arah Fibo expansion 200 di 2332. Jadi kita bisa ambil peluang untuk open buy Nasdaq ya, target 2332 ya. Ini cukup lumayan besar dari 22870 ya, ini besar sekali ya. Kita bisa lihat ini peluangnya cukup banyak ya, bisa sekitar 4700 pip ya. Kita bisa ambil peluang untuk buy Nasdaq ya. Jangan lupa pasang batasan ruginya di bawah level low yang ini kan ada ranging ya. Ini low-nya 22583, jadi bisa pasang stop loss di bawah 22583. Oke, beralih ke USD Oil. USD Oil kelihatan di sini ia sedang menanjak naik ya. Terlihat kalau resistennya yang terdekat secara daily chart ini di 70.95 yang tadinya support become resisten. Jadi di 70.95 kita bisa ambil peluang untuk open buy USD Oil ya, dari running price 6855 ke 7095 ya, berarti sekitar ya 240 pip ya. Kita bisa ambil peluang untuk buy USD Oil ya. Jangan lupa batasan ruginya di bawah level low, ini kelihatan low-nya 6641 ya, di bawahnya kita bisa pasang batasan ruginya. Oke, itulah peluang-peluang untuk gold, Nasdaq, USD Oil ya. Kita bisa dapatkan peluang profit ya ketika trading ketiga pairs ini ya. Oke, menurut sobat trader, biasa sobat trader trading di gold, Nasdaq, USD Oil, tinggalkan di kolom komentar. Salam profit.